Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita buka pembahasan kita mengenai Kitabul Muamalah. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai rukun-rukunnya jual beli. Telah kita bahas mengenai rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Telah kita bahas mengenai syarat-syarat sahnya orang yang boleh mengadakan jual beli. Juga telah kita bahas mengenai syarat-syarat sighat atau ijab qabul dalam jual beli. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan untuk menerangkan mengenai syarat atau mengenai rukun yang ketiga. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya jual beli atau al-bai' mempunyai 3 rukun. Rukun yang pertama yaitu al-aqid, yaitu penjual dan pembeli, dan syarat-syaratnya telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Yang kedua, rukun yang kedua adalah as-sighah, yaitu ijab qabul, dan syarat-syaratnya juga telah kita terangkan. Untuk kajian kita kali ini kita akan menerangkan mengenai rukun yang ketiga yaitu al-ma'qud alaihi, yaitu barang yang boleh diperjualbelikan dan barang yang boleh kita jadikan sebagai harga. Para ulama telah menyebutkan beberapa kriteria atau beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang boleh diperjualbelikan. Syarat yang pertama untuk barang yang boleh diperjualbelikan yaitu ayyakuna mawjudan indal aqdi, hendaklah barang yang akan kita jual ada di tangan kita, bukan barang yang tidak ada. Maka tidak diperbolehkan menjual barang yang belum ada. Seperti kita menjual buah yang akan dihasilkan oleh kebun kita misalnya, atau menjual misalnya anak sapi yang akan dilahirkan oleh sapi yang masih dalam kandungan ibunya. Ini adalah jual beli yang tidak diperbolehkan karena barang yang diperjualbelikan masih belum ada. Dalil tidak diperbolehkannya adalah karena Rasulullah SAW mencegah dan melarang kita untuk menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa imam ashabus sunan seperti Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayas'aluni 'anil bai' laisa 'indi ma abi'uhu minhu summa abta'ahu minas suq faqala la tabi' ma laisa 'indak. Ya, artinya sahabat Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, pekerjaan saya adalah jual beli, dan kadang-kadang datang kepada saya orang untuk membeli sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak saya miliki. Kemudian saya ambilkan sesuatu tersebut dari pasar. Saya sepakat dengan dia harga dan dia telah membayar. Kemudian barang tersebut saya ambilkan dari pasar. Kata Rasulullah SAW, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Karena jual beli yang seperti ini bentuknya mengandung banyak penipuan. Karena barang yang mau Anda jual belum ada di tangan Anda, maka tidak diperbolehkan kita menjual sesuatu yang belum kita miliki, yang belum kita punyai. Misalnya sesuatu tersebut, misalnya kita memesan misalnya
memesan, misalnya kita memesan barang yang mana barang tersebut belum kita terima. Terus ada orang membeli kepada kita barang tersebut. Nah, karena barang tersebut belum ada dalam genggaman kita, belum ada di toko kita, masih belum dikirim sama orang yang kita pesan, maka tidak boleh kita jual. Tidak boleh kita jual. Kalau kita mesen dengan akad salam boleh, kalau ada orang yang mesen boleh, tapi kalau kita jual secara cash langsung, orang tersebut langsung membayar, maka tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori bai'u ma laisa indak seperti disebutkan dalam hadis tadi. Syarat yang kedua untuk barang yang boleh diperjualbelikan adalah ayyakuna malan mutaqawwaman syar'an. Hendaknya barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai secara syarak, secara agama. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta dan membeli sesuatu yang tidak berharga, seakan-akan kita membuang uang untuk kita tukar dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi begitu juga kita menukar sesuatu yang kita miliki dengan sesuatu yang tidak berharga menurut syarak, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan kita membeli sesuatu yang najis, yang tidak bisa kita manfaatkan, atau sesuatu yang diharamkan, seperti kita membeli bangkai, atau membeli darah, atau membeli seekor anjing yang tidak ada gunanya. Semua itu tidak diperbolehkan karena hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang tidak berharga menurut syara. Dalil dari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Yang artinya bahwasanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamr, yaitu minuman keras, wal maitah dan bangkai, wal khinzir dan menjual babi, wal asnam dan menjual berhala. Faqila, ya Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ara'aita syuhumal maitah fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yustasbihu bihan nas wa yastasbihu bihan nas." Qala la huwa haramun. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemaknya bangkai? Padahal lemak bangkai itu bisa kita manfaatkan untuk mengecat perahu atau mengecat kapal atau menambal perahu. Juga kita bisa gunakan untuk meminyaki kulit, atau kita bisa digunakan untuk sebagai minyak untuk gas atau minyak untuk lampu misalnya. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la, tidak boleh. Huwa haramun, tetap haram. Jadi syarat daripada barang yang boleh diperjualbelikan adalah hendaknya barang tersebut berharga menurut syarak. Termasuk contoh barang yang tidak berharga adalah barang yang najis, yang tidak bisa disucikan, atau barang yang diharamkan oleh agama. Seperti apa? Seperti bangkai, seperti darah, seperti anjing dan yang lainnya. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatallahu al-yahud, innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu, summa ba'uhu fa'akalahu tamanahu." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Rasulullah, bagaimana dengan lemaknya bangkai? Kan masih bisa dimanfaatkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Qatalallahu yahud." Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan orang Yahudi. Kenapa? Innallaha lamma harrama syuhumaha. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan kepada mereka untuk memakai atau untuk menjual lemaknya bangkai,
Jamaluhu, mereka lebur atau mereka masak lemak tersebut sehingga jadi cair. Semua ba'u, kemudian mereka jual. Fa'akalu samanahu, kemudian mereka makan hasil penjualan tersebut. Memang Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengharamkan untuk kaum Yahudi untuk menjual lemak bangkai atau memanfaatkan lemak bangkai. Kemudian orang Yahudi karena mereka itu orang yang sering maksiat dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan yang diharamkan kan cuma memanfaatkan lemak. Tapi kalau kita jadikan lemak tersebut minyak misalnya, kita hancurkan atau kita masak sehingga menjadi minyak, maka tidak apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, qatallahul yahud. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan orang Yahudi karena mereka ketika dilarang untuk memanfaatkan dan memakai lemaknya bangkai, mereka menjadikan lemak tersebut menjadi minyak, kemudian mereka jual dan mereka makan hasil penjualan dari minyak tersebut. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samadil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan harga dari penjualan anjing, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanal kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan hasil penjualan anjing. Karena anjing adalah hewan yang najis, yang mana hewan yang najis ini tidak mempunyai harga sama sekali menurut agama. Dan bisa kita kiaskan dengan hal tersebut setiap barang yang najis atau setiap barang yang diharamkan yang tidak mungkin untuk kita pakai, semuanya itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ayyakuna muntafa'an bihi syar'an wa urfan. Hendaknya barang yang diperjualbelikan bisa dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan menurut syarak, menurut agama. Maksudnya adalah barang tersebut mempunyai manfaat, yang mana manfaat ini diperbolehkan menurut agama. Maka tidak sah kita menjual serangga misalnya yang tidak ada manfaatnya sama sekali, atau kita menjual hewan-hewan yang menyakitkan, yang tidak bermanfaat sama sekali. Kita menjual ular misalnya, yang mana ular yang sangat berbisa, yang tidak bisa kita manfaatkan sama sekali, hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan, dan jual belinya tidak sah. Begitu juga menjual alat-alat musik yang diharamkan oleh agama, maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melarang umatnya untuk menyia-nyiakan harta. Dan membeli barang-barang tersebut termasuk dalam kategori menyia-nyiakan harta, karena barang yang kita beli tadi tidak ada manfaatnya menurut agama. Jadi percuma kita mengeluarkan uang, menghambur-hamburkan uang demi membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka tidak diperbolehkan. Adapun misalnya membeli burung elang untuk berburu, atau membeli misalnya, atau menjual atau membeli gajah untuk misalnya untuk peperang, atau membeli seekor misalnya kera misalnya untuk menjaga rumah misalnya, maka diperbolehkan karena hewan-hewan tersebut masih ada manfaatnya. Yang tidak diperbolehkan adalah menjual atau membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali menurut agama. Begitu juga kita tidak diperbolehkan untuk menukar sesuatu yang kita miliki dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misalnya kita menukar mobil kita dengan seekor anjing yang tidak ada manfaatnya. Anjing tersebut tidak bisa dipakai untuk menjaga rumah, juga tidak bisa dipakai untuk berburu misalnya, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Juga misalnya membeli seekor kucing, yang mana kucing itu
tidak ada faedahnya sama sekali, maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Yang keempat yang menjadi syarat diperbolehkannya barang yang diperjualbelikan adalah ayyakuna maqduran ala taslimihi. Barang tersebut bisa diserahkan ketika selesai transaksi. Maka kalau menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan, maka jual beli tersebut tidak sah. Misalnya kita membeli atau saya menjual mobil saya yang telah hilang. Otomatis saya tidak bisa menyerahkan mobil tersebut karena mobil tadi tidak bisa saya cari di mana mobil saya yang hilang tadi. Maka membeli sesuatu yang hilang tidak diperbolehkan kecuali kalau orang tersebut bisa menjamin untuk mengambil atau menemukan barang yang hilang tersebut. Atau menjual sesuatu yang digosok oleh orang, sedangkan yang menjual tadi, pemilik barang tadi tidak mampu untuk mengambilnya, maka tidak diperbolehkan. Juga menjual burung yang ada di udara tidak diperbolehkan karena kita tidak bisa menyerahkan burung tersebut kepada pembeli. Juga menjual misalnya ikan yang ada di laut tidak diperbolehkan karena kita tidak bisa menyerahkan barang yang kita jual. Maka syarat yang keempat adalah hendaknya barang tersebut bisa diserahkan kepada pembeli secara syarak. Kalau barang tersebut tidak bisa diserahkan, maka jual belinya tidak sah. Seperti menjual ikan yang ada di air atau menjual burung yang ada di udara yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Begitu juga termasuk dalam bab ini adalah menjual sebagian daripada barang yang mana barang tersebut jika kita ambil maka barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya menjual separuh daripada kitab. Saya menjual separuh daripada kitab takrib milik saya ini. Maka tidak diperbolehkan karena kalau kita jual separuhnya otomatis nanti kalau disobek separuh maka separuh yang lainnya tidak bisa dimanfaatkan. Habislah manfaat daripada kitab tersebut kalau kita sobek separuhnya, maka tidak diperbolehkan. Atau menjual sebilah pedang. Separuh daripada pedang ini saya jual kepada Anda. Maka gimana cara menyerahkannya? Tidak bisa kecuali harus dipotong jadi dua. Kalau dipotong jadi dua, maka pedang tersebut tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak diperbolehkan. Juga syarat yang kelima adalah hendaknya barang tersebut adalah barang milik orang yang menjual. Atau orang yang menjual tersebut menjadi wakil daripada pemilik barang yang dijual tersebut. Adapun menjual sesuatu yang bukan milik dia, yang mana dalam bahasa ahli fikih dinamakan bai'ul fuduli, maka bai'ul fuduli ini tidak diperbolehkan dan tidak sah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wala bai'a illa fima tamlik, dan tidak sah jual beli kecuali sesuatu yang kamu miliki. Jika ada seseorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki, maka jual beli tersebut tidak sah kecuali kalau orang tersebut menjadi wakil daripada orang yang memiliki barang tersebut, maka boleh. Tapi kalau dia bukan wakil dan barang tersebut bukan milik dia, maka jual beli tersebut tidak sah. Dikecualikan dari hal ini adalah jika seseorang menjual, misalnya menjual barang milik bapaknya. Menjual barang milik bapaknya dan dia menyangka bapaknya masih hidup. Tapi ketika dia menjual ternyata bapaknya sudah meninggal dan barang yang dia jual tadi adalah bagian yang dia terima dari warisan dari bapaknya yang meninggal tadi, maka boleh. Karena hakikatnya dia telah menjual barang milik dia sendiri. Meskipun dalam sangkaan dia barang tersebut masih milik bapaknya, padahal bapaknya sudah meninggal. Terus syarat yang terakhir adalah hendaknya barang yang diperjualbelikan bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah kita menjual barang tersebut tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.
Karena kenapa kita syaratkan hal yang demikian? Karena untuk menghindari persengketaan besoknya. Misalnya saya membeli sebuah mobil, terus saya tidak tahu mobil yang saya beli itu mobil apa, bagaimana bentuknya, keluaran tahun berapa. Maka tidak diperbolehkan, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Karena jual beli seperti ini akan menimbulkan pertikaian nantinya jika barang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Dan jual beli yang seperti ini mengandung tipu, mengandung horor dalam bahasa Arabnya, mengandung penipuan, maka tidak diperbolehkan. Padahal Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang sahih, naha an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang setiap jual beli yang mengandung unsur penipuan. Maka jual beli barang yang belum diketahui oleh penjual atau pembeli tidak sah, tidak diperbolehkan. Terus begitu juga kalau misalnya saya membeli barang atau menjual barang dengan harga 1.000 tanpa menentukan 1.000 ini 1.000 apa, maka tidak diperbolehkan. Kalau 1.000 harus tentukan 1.000 apa? 1.000 real atau 1.000 dolar misalnya. Tapi kalau misalnya di negara tersebut atau di kota tersebut uang yang dipakai adalah uang sudah tertentu, maka kalau menyebutkan 1.000 berarti boleh. Berarti 1.000 yang dimaksud adalah 1.000 menurut uang yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya di Yaman ini uang yang berlaku adalah real. Kalau saya bilang saya membeli HP ini seharga 5.000, otomatis karena transaksi tersebut terjadi di sini di Yaman, maka otomatis 5.000 ini adalah 5.000 real Yaman. Nah, terus untuk jadi syarat ini adalah barang yang diperjualbelikan harus diketahui, harus maklum oleh pihak penjual dan pembeli. Maka cara mengetahui ini bagaimana? Di sini fuqaha memberikan sedikit penjelasan bahwasanya kalau barang tersebut yang diperjualbelikan itu barang yang ada di depan penjual dan pembeli dan bisa dilihat langsung, maka jual beli ini sah. Jadi misalnya barang tersebut ada di depan penjual dan di depan pembeli. Saya mengatakan saya sebagai penjual, saya menjual mobil ini kepada Anda seharga 1 juta. Mobil tersebut ada di depan penjual dan ada di depan pembeli. Meskipun si penjual tidak menyebutkan sifat-sifatnya, yang penting barang tersebut sudah bisa dilihat oleh pembeli dengan jelas dan tidak ada unsur penipuan, maka jual beli ini sah. Sah. Begitu juga misalnya saya menjual seundukan beras misalnya. Beras ini dilihat oleh penjual dan pembeli. Saya tidak mengetahui berapa kilo beras yang ada di depan saya ini. Saya bilang kepada teman saya jual beras saya ini yang Anda lihat sekarang ini dengan harga 500. Meskipun saya tidak menerangkan kepada dia berapa kilo beras ini, terus si beras ini beras apa, maka sah. Yang penting barang tersebut bisa dilihat dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Terus ini adalah barang yang ada di depan penjual dan pembeli, atau barang tersebut barang yang tidak ada di depan penjual dan tidak ada di depan pembeli, tapi si pembeli telah melihat barang tersebut. Pembeli telah melihat barang tersebut dan barang tersebut tidak berubah, belum berubah dari masa dilihatnya oleh pembeli sampai waktu transaksi. Misalnya saya ngomong kepada teman saya, Zaid, saya menjual HP yang kamu lihat kemarin loh, yang kamu pegang kemarin, HP saya itu Nokia yang kamu lihat kemarin, saya ingin jual kepada kamu dengan harga 10.000. Nah, kebiasaan HP tersebut kan tidak berubah dalam waktu 1 hari. Maka kalau si penjual telah melihat barang tersebut belum begitu waktu lama, belum lama telah melihatnya dan barang tersebut tidak berubah, maka boleh. Meskipun ketika transaksi pembeli tidak melihat barang tersebut, yang penting dia telah melihatnya dan barang tersebut tidak berubah, maka jual beli seperti ini boleh.
Begitu juga misalnya saya ngomong atau saya menjual kepada teman saya, misalnya saya menjual kepada Anda mobil yang kemarin loh, yang Anda naiki bersama saya, mobil itu saya jual kepada Anda dengan harga segini, maka boleh, maka diperbolehkan. Tapi misalnya jika barang tersebut diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan keadaan yang dia lihat. Misalnya HP kemarin saya lihat HP masih bagus, masih jalan, masih aktif. Tapi sekarang ketika kamu serahkan kepada saya, HP-nya error terus. Maka saya kembalikan. Maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikan atau menfasakh jual beli tersebut karena barang yang dia beli tidak sesuai dengan sifat yang ada yang telah ditentukan oleh penjual. Jadi ini boleh. Begitu juga melihat sebagian daripada barang yang dijual, yang mana dengan melihat sebagian tersebut bisa diketahui sebagian yang lainnya. Misalnya saya menjual misalnya 10 karung beras, 10 karung beras, satu karungnya 50 kilo. Nah, sebagai pembeli fulan yang akan membeli beras saya tunjukkan ini loh beras yang Anda akan beli, saya tunjukkan, saya bukakan satu karung, saya tunjukkan beras ini adalah 10 karung ini seperti ini semua. Beratnya semuanya 50 kilo dan berasnya adalah beras Raja Lele misalnya. Maka jual beli dengan melihat sebagian daripada barang yang dijual, yang mana barang yang lainnya, yang sisanya itu seperti barang yang ditunjukkan kepada pembeli, ini diperbolehkan kalau memang barangnya itu sama semuanya. Kalau memang barangnya itu sama semuanya, maka diperbolehkan. Begitu juga melihat sebagian atau melihat zahir luar daripada barang yang dijual, yang mana luar daripada barang yang dijual itu sebagai pelindung daripada barang yang ada di dalamnya. Misalnya ketika kita membeli misalnya semangka atau membeli telur atau membeli delima misalnya, maka cukup kita melihat luar daripada delima tersebut atau semangka tersebut. Maka cukup untuk mengetahui apakah barang tersebut masih baik atau sudah rusak, kita lihat luarnya saja. Kalau luarnya baik, maka barang tersebut boleh kita beli. Cukup sebagai bahwasanya cukup kalau melihat luarnya sudah bisa kita katakan bahwasanya si pembeli telah melihat barang tersebut. Tapi seandainya nanti ketika dibuka terus barangnya itu misalnya rusak, misalnya bosok misalnya, maka boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Ini adalah termasuk jadi syarat yang terakhir, syarat yang ke-6 untuk barang yang boleh diperjualbelikan. Barang tersebut bisa diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli, yang keterangannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau barang tersebut berada di depan penjual dan pembeli, cukup bagi pembeli untuk melihat barang tersebut dengan matanya sendiri, dan tidak wajib bagi seorang penjual untuk menerangkan secara detail sifat-sifat daripada barang yang dijual. Atau barang tersebut misalnya barang yang telah dilihat oleh pembeli, yang mana barang tersebut sebelumnya telah dilihat oleh pembeli dan barang tersebut tidak berubah. Misalnya menjual HP yang Anda lihat kemarin, kalau seandainya setelah dibeli kok berubah, tidak sesuai dengan sifat yang kemarin dia lihat, maka boleh dia menfasakh atau membatalkan jual beli. Yang ketiga adalah melihat sebagian daripada barang yang dijual, yang mana barang yang lainnya itu sifat dan kriterianya persis seperti barang yang ditunjukkan kepada pembeli, maka itu boleh kalau memang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dan melihat luar daripada barang yang dijual itu boleh juga, cukup kita katakan pembeli telah melihatnya, seperti menjual telur atau membeli telur atau membeli delima. Kalau memang luarnya itu baik, maka bisa kita katakan penjual atau pembeli telah melihat barang tersebut. Seandainya nanti kalau dibuka terus ternyata rusak, maka boleh dikembalikan. Ini adalah untuk syarat yang ke-6 untuk barang-barang yang boleh diperjualbelikan. Dan dengan syarat yang ke-6 ini berarti kita selesai pembahasan kita mengenai syarat rukun daripada jual beli.
Kemudian setelah kita menerangkan syarat rukun daripada jual beli, di sini Imam Abi Suja menyebutkan kepada kita pembagian daripada jual beli. Beliau mengatakan al-buyu'u salasatu asya. Jual beli itu dibagi menjadi 3. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Menjual barang yang dilihat, yang ada, yang hadir di depan penjual dan pembeli fajaizun, maka diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin bizimmah, dan menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan penjual fajaizun, maka boleh, diperbolehkan juga. Wa bai'u ainin, dan menjual sesuatu ghaibatin, yang tidak dilihat, yang tidak ada di tempat transaksi, lam tusyahad, yang tidak dilihat, fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan. Jadi ini adalah 3 macam pembagian untuk jual beli. Yang pertama, menjual sesuatu yang ada di depan penjual dan pembeli. Seperti yang saya katakan tadi, jual beli yang seperti ini hukumnya adalah sah dan boleh. Fajaizun, ya. Yang kedua, menjual sesuatu yang disifati. Menjual sesuatu yang disifati ini adalah salam, bab salam, yaitu bab pesan. Nanti insyaallah akan kita terangkan pembahasan tersendiri mengenai bab salam atau bab mesen, ya. Atau bai' fi dhimmah, atau menjual sesuatu yang disifati. Yang disifati, saya membeli barang yang sifatnya seperti ini, 1, 2, 3. Atau saya membeli mobil, sifatnya mobil tersebut mobil merek misalnya Honda, keluaran tahun gini, misalnya bahan bakarnya adalah gini, semuanya diterangkan dengan jelas, kemudian dibayar. Ini namanya bai' fi dhimmah, maka diperbolehkan. Adapun yang baik yang ketiga, jual beli yang ketiga, yaitu menjual sesuatu yang tidak dilihat oleh pembeli dan penjual, yang dibayar langsung, maka tidak diperbolehkan, diperbolehkan. Jadi menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah ini, menjual sesuatu yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dalam mazhabnya Al-Qadim. Dalam mazhab Al-Qadim juga pendapat ini disebutkan juga dalam mazhab Jadid bahwasanya sah. Dan ini adalah pendapatnya ulama Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, Imam Malik dan murid-muridnya, juga Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya, dan sebagian daripada ulama Syafi'i yang memperbolehkan jual beli seperti ini, termasuk Imam Baghawi dan Imam Rawyani. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi menjual sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi, itu diperbolehkan. Menurut qaul Imam Syafi'i qadim, juga sebuah pendapat yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pula dalam mazhab yang Jadid, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Nanti seandainya barang yang dibeli itu misalnya tidak sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang telah disepakati dalam majelis akad atau dalam tempat transaksi, maka bagi orang pembeli boleh meralat kembali atau membatalkan jual beli yang telah dia sepakati. Untuk pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul al-Jadid. Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul yang Jadid tidak memperbolehkan jual beli seperti ini. Karena jual beli seperti ini mengandung banyak tipuan, mengandung banyak gharar. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk mengadakan jual beli, untuk mengadakan segala bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Nah, Rasulullah SAW anil gharar. Maka berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'iyah melarang jual beli ini, dan ini adalah pendapatnya jumhur Syafi'iyah, dan yang pendapat yang mu'tamad yang diifta'kan dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya menjual sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi dan belum dimiliki oleh orang yang menjual, ini tidak diperbolehkan. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Insyaallah dalam kajian kita yang akan datang, kita akan meneruskan kajian masih bersekisar masalah jual beli. Sebelum saya tutup kajian ini, di sini ada beberapa pertanyaan dari para pendengar yang bunyinya, bagaimana
cara mengambil untung dari berdagang menurut agama? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Ahmad Misbah. Dalam mengambil untung, memang seperti dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jual beli atau berdagang adalah termasuk pekerjaan yang paling mulia, ya. Pekerjaan yang paling mulia adalah berdagang. Ada yang mengatakan pekerjaan yang paling mulia adalah bercocok tanam atau bercocok tanam. Memang di sana tidak ada aturan dalam agama berapa persen Anda mengambil untung dari barang yang dijual. Dari barang yang dijual. Cuma di sini kita mempunyai panutan, yaitu baginda Rasulullah SAW ketika beliau berdagang dan menjalankan dagangan yang dimiliki oleh Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, sebelum beliau nikah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menjalankan dagangan milik Sayyidatuna Khadijah, dan ketika beliau berdagang, beliau mempunyai sifat yang hilm, yang sabar, dan punya yang tutur sapanya halus, dan beliau tidak mengambil untung yang banyak dari barang yang beliau jual. Jadi memang di sana tidak ada ketentuan yang khusus berapa persen Anda harus mengambil untung dari barang yang Anda jual, tapi memang tidak ada, ya. Tapi kita mempunyai panutan kita adalah baginda Rasulullah SAW ketika beliau menjalankan dagangan milik Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengambil untung banyak dan beliau mempunyai sifat yang jujur dan lemah lembut dalam berdagang. Maka usahakan jangan banyak-banyak mengambil untung. Hitung-hitung. Di sana adalah ada sebuah hadis bahwasanya di sana ada yang namanya sedekah, yang mana sedekah ini adalah sedekah yang tersembunyi, yang tidak bisa diketahui oleh orang kecuali orang yang melakukannya. Yaitu sedekah ketika kita menjual sesuatu kepada seseorang, kita kasih harga yang murah. Hitung-hitung kita membantu orang tersebut, apalagi orang itu adalah orang yang tidak punya, yang tidak mampu, ya. Maka kita beri dia harga yang murah. Yang murah. Kita ambil untung sedikit dari barang yang kita jual, karena hal ini termasuk membantu dia, apalagi barang yang dibeli adalah barang pokok, misalnya beras atau gula, yang mana kebutuhan ini adalah kebutuhan sehari-harinya. Jadi inilah adalah yang dipraktekkan, yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berdagang maka janganlah mengambil banyak untung. Dan bagaimana caranya kita bisa menolong orang yang membeli barang dari kita? Seperti dalam hadis bahwasanya ini termasuk sedekah atau sedekah jariyah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, dan sedekah jariyah dengan cara yang tersembunyi ini pahalanya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, apa doa untuk berdagang? Untuk doa untuk berdagang ini saya tidak tahu, ya, apakah di sana ada doa khusus untuk berdagang. Cuma seseorang itu boleh berdoa apa saja. Anda bisa berdoa dengan minta berkah terhadap dagangan yang Anda jalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah terhadap barang yang Anda perjualbelikan. Tapi berkah ini tidak akan timbul kecuali dengan sifat bahwasanya Anda adalah pedagang yang jujur. Anda juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dijadikan orang yang selalu jujur dan orang yang selalu tepat waktu dalam berjanji, sehingga nanti barang yang Anda jual akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, menjual hasil padi yang belum dipanen tapi sudah siap panen, sistem tebas, bagaimana hukumnya? Ini padi, ya, padi tersebut, kalau padi tadi adalah padi yang sudah siap untuk dipanen, padi yang sudah siap untuk dipanen, yang sudah keras padinya, maka sebelum dijual, padi tadi harus kita taksir. Seandainya
panen ini padi tersebut mendapatkan berapa. Karena padi tadi itu tidak boleh kita tasarrufkan kecuali kita mengetahui berapa hasil padi tadi, sehingga kalau seandainya hasil yang akan kita petik ini telah mencapai 1 nisab untuk ukuran zakat, maka harus kita keluarkan zakatnya. Jadi kita tidak boleh mentasarrufkan atau menjual padi yang kita miliki setelah padi tersebut keras dan siap untuk dipanen, kecuali kita mengetahui berapa hasil panen yang akan kita hasilkan. Seandainya sudah diperkirakan bahwasanya hasil panen yang akan saya hasilkan adalah misalnya 1 ton, dan 1 ton ini adalah sudah wajib zakat, maka Anda sudah mengetahui berapa zakat yang wajib Anda bayar. Kalau sudah tahu berapa wajib zakat yang harus Anda bayar nantinya, maka ketika itu Anda boleh untuk menjual padi tadi. Yang penting padi tadi sudah diketahui, sudah bisa ditaksir berapa ton atau berapa hasil daripada padi yang akan Anda hasilkan. Kalau misalnya belum bisa diketahui hasilnya, maka tidak boleh dijual belikan, karena hal tersebut berhubungan dengan wajibnya zakat seandainya padi tersebut mendapatkan hasil yang banyak, ya. Terus yang berikutnya, untuk menyambut datangnya hari Natal yang akan datang, ribuan satgas atau banser yang mana 100% terdiri dari orang muslim dipersiapkan untuk menjaga kaum Nasrani supaya tenang melaksanakan ibadahnya. Pertanyaan saya, apakah banser atau satgas itu dapat pahala atau gimana? Mohon jawaban secara tegas. Ya, insyaallah untuk masalah ini, masalah mengenai banser atau masalah orang muslim yang menjaga aktivitas orang Nasrani dalam menjalankan ibadah, insyaallah akan kita kupas masalah ini besok dalam obrolan santri. Insyaallah ketepatan di sana ada pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan ini, yang mana pertanyaan ini akan dibahas dalam acara obrolan santri secara tuntas mengenai hukum daripada merayakan Natal dan yang bersangkutan dengan hal ini pada hari Kamis insyaallah pada jam 8 waktu Indonesia bagian barat, ya. Insyaallah hal ini akan dijawab oleh para asatidzah dalam acara obrolan santri. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana menjual 1 pohon rambutan atau dukuh atau yang lainnya dengan menaksirnya menurut agama. Pokoknya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya itu tidak diperbolehkan kalau buah-buahan tersebut masih kecil, belum bisa dimanfaatkan kecuali dengan ditebang. Kalau buah-buahan tadi itu masih kecil, belum bisa dimanfaatkan sama sekali, maka tidak boleh dijual. Atau buah tersebut sudah bisa dimanfaatkan, ya, maka syarat sahnya harus ditebang terlebih dahulu. Tapi kalau buah tersebut sudah bada solahu, sudah kuning, sudah siap untuk dikonsumsi, maka boleh untuk dijual. Dan kalau memang diketahui berapa banyak, kalau pentaksiran yang tepat, maka boleh kalau memang buah tadi sudah masak dan sudah siap untuk dikonsumsi. Adapun kalau buah tersebut masih mentah, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan memotong buah tersebut dari pohonnya. Tapi insyaallah untuk masalah jual beli buah-buahan yang ada di pohon ini ada pembahasan khusus dalam bab muamalah ini di kitab takrib ini. Insyaallah kalau datang waktunya pelajaran ini, maka akan kita bahas secara tuntas. Tapi untuk masalah ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, ya, karena saya belum mutolaah masalah jual-menjual buah-buahan yang masih ada di pohon. Nanti insyaallah mungkin dalam 2 kali pelajaran lagi akan kita terangkan masalah baik buah-buahan yang masih ada di pohonnya, ya. Ada pembahasan khusus dalam kitab Abi Suja ini.
Terus pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya mengandaikan barang boleh? Mengandaikan barang boleh hukumnya kalau memang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Mengandaikan barang itu boleh, atau dalam bahasa Arabnya masalah rohan ya, diperbolehkan. Tapi dalam rohan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kiranya cukup sekian. Atas saya sangat berterima kasih atas partisipasi daripada para pendengar. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan, yang kita ambil, yang kita pelajari pada malam hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa ja'ala ilmana ilman mubaraka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.